Shalom. Kita baca surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, 2 Korintus bab 6 dengan judul perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus memberitahukan bahwa pelayanannya adalah pelayanan yang ikhlas, pelayanan yang semata-mata untuk keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, seperti yang Tuhan katakan sendiri. Sebab Tuhan berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Dan Paulus adalah yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk menolong manusia, khususnya dalam hal keselamatan rohani. Jadi di sini dibicarakan mengenai pertolongan, keselamatan yang lebih tinggi, yaitu atau keselamatan yang lebih utama, yaitu keselamatan rohani. Seperti yang Tuhan sendiri katakan, ketika pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Lalu Paulus menegaskan juga bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Jangan tunda-tunda lagi, sebab hari ini Tuhan berkenan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Pada waktu aku berkenan, aku akan menolong engkau. Jadi Paulus mengatakan bahwa hari inilah hari itu, ketika Tuhan berkenan mendengarkan dan menolong engkau, manusia. Sebab tidak ada manusia yang tidak butuh pertolongan, secara khusus pertolongan untuk keselamatan rohani, keselamatan jiwa. Kalau pertolongan untuk misalnya untuk keselamatan badan, kita masih bisa secara gampang ya minta tolong
kepada teman, tolong saya diantarkan ke rumah sakit. Kenapa? Ini badan saya nggak enak, mau muntah, sepertinya sakit kepala, jadi mual dan seterusnya. Nah, itu pertolongan yang bersifat badan. Ya, kita tidak perlu menunggu intervensi Tuhan secara ajaib, tapi pertolongan untuk keselamatan rohani itu butuh intervensi Tuhan secara ajaib. Tanpa pertolongan Tuhan secara ajaib, ya kita nggak bisa ya diselamatkan. Karena keselamatan rohani itu hanya bisa didapatkan melalui Tuhan Yesus. Seperti kata Tuhan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa di surga selain melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Dan Paulus yang diutus itu untuk menjadi alat dari Tuhan untuk menolong kita. Paulus mengatakan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Ya, Tuhan ingin menolong manusia, Tuhan mengutus. Tuhan menggunakan utusannya, ya kita ini ya, pengikut Tuhan Yesus, pengikut Tuhan yang benar. Sebab ada lagi Tuhan-Tuhan yang tidak benar, yang buah-buahnya, hasil-hasilnya beda, 180 derajat beda. Kalau Tuhan yang benar itu menyelamatkan, kalau Tuhan yang abal-abal itu menghancurkan, meneror, membunuh, membenci. Itu bedanya ya. Jadi pintar-pintarlah memilih Tuhan. Tuhan yang benar hanya Tuhan Yesus, gak ada yang lain. Silakan mencari Tuhan-Tuhan yang lain, gak akan ketemu. Kalau menolak Tuhan Yesus, Anda akan malah mendapatkan Tuhan-Tuhan iblis yang buah-buahnya beda. Buah-buahnya adalah kebencian, permusuhan, kehancuran, terorisme. Itu adalah hasil dari Tuhan iblis. Itu adalah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ya, Tuhan yang benar hanya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus tahu jalan ke surga, sebab Tuhan Yesus dan Bapa satu. Tuhan Yesus itu dari surga yang turun menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia hanya satu, ya Tuhan Yesus itulah. Tidak ada yang lain. Tidak usah susah-susah cari-cari Tuhan-Tuhan yang lain ya. Nanti ketemunya hanya Tuhan iblis ya. Ketipu. Tuhan yang benar hanya Tuhan Yesus. Sekali lagi, Paulus sekarang sudah tidak ada. Saya dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu Tuhan yang benar hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Jadi segeralah terima Tuhan Yesus. Jadi Paulus adalah pelayan Tuhan untuk menyelamatkan ya, dengan memberitakan kabar keselamatan. Bagaimana caranya mendapatkan keselamatan itu ya. Itu direwangi dengan kesabaran. Jadi Paulus harus sabar, menderita dalam pelayanan, kesukaran, menanggung dera, di penjara. Paulus di penjara, berpuasa supaya mendapatkan kekuatan Roh Kudus. Itu salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan Tuhan juga ya, berpuasa ya. Puasa bukan untuk marah-marah ya. Kalau marah-marah itu nol besar, puasanya percuma itu. Puasa berjerih payah untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati,
mendapatkan Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Karena banyak sekali kasih yang munafik, artinya tipu-tipu. Ada tuh orang yang perbuatannya kok baik ya, santun ya, ternyata koruptor. Itu kelihatan santun, penuh kasih, ternyata munafik, ternyata koruptor. Jadi ada tuh ya pejabat-pejabat yang menjunjung tinggi kejujuran, katakan tidak kepada korupsi, ternyata korupsi. Itulah seperti ini yang dikatakan oleh Paulus ya, kasih yang munafik ya. Paulus kasih yang tidak munafik. Jadi kelihatan nanti buah-buahnya. Kalau cuma tipu-tipu kelihatan. Dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Jadi apa itu senjata keadilan? Ya, Paulus tidak menggunakan senjata perang seperti manusia. Senjata manusia itu adalah drone, lalu berbagai macam misil. Sekarang ada perang Rusia dan Ukraina itu menggunakan hypersonic missile. Wow, sangat canggih, sampai 10 kali kecepatan suara, dan dengan daya ledaknya yang sangat dahsyat itu ya. Belum lagi kalau diberikan daya nuklir, kacau, sangat menghancurkan. Tetapi Paulus tidak menggunakan senjata itu. Paulus menggunakan senjata keadilan. Apa itu? Kejujuran. Kejujuran itu adalah suatu senjata ya, senjata rohani. Jujur ya. Sebab orang jujur itu nggak harus mengingat-ingat apa kebohongan yang sudah dia katakan. Kalau orang yang bohong itu kan harus mengingat, kepada si A saya ngomong ini, kepada si B saya harus ngomong apa ya, supaya nanti nggak ketahuan bohongnya. Nah, jadi orang yang jujur itu nggak harus ngingat-ngingat dia ngomong apa sebelumnya ya. Jujur itu langsung, saya pokoknya katakan apa adanya. Jujur itu adalah senjata keadilan ya. Lalu kesucian itu juga adalah senjata keadilan ya. Sebab orang yang nggak suci gimana mau tahan goda ya. Diiming-imingi makhluk yang cantik langsung kemelepek, langsung ingkar ya, atau dan seterusnya itu ya. Jadi Paulus menggunakan senjata keadilan, kejujuran, kesucian. Jujur itu sangat penting ya. Itu sudah fakta sejarah juga adalah bagian dari bukti kejujuran ya. Fakta sejarah itu berbicara mengenai kejujuran, fakta. Sebab kalau bukan fakta itu kebohongan ya. Dan buah-buahnya adalah kehancuran. Yesus itu disalib ya. Yesus disalib. Yesus tidak pengecut. Dia tidak diganti orang lain. Yesus benar disalib dan saksinya banyak. Kalau Anda ingin mendapatkan fakta kebenaran, yaitu Yesus disalib. Kenapa disalib? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia secara rohani, bukan secara fisik, secara rohani. Sebab harus ada korban ya. Kalau dahulu sebelum Yesus turun menjadi manusia, ada korban bakar-bakaran ya. Korban bakaran, lembu, domba disembelih ya. Darahnya dicipratkan ke mezbah ya. Sekarang sudah ada Yesus, jadi Yesus menggantikan itu. Harus ada korban. Korbannya Tuhan sendiri. Itu sebagai untuk penghapusan dosa. Dahulu zamannya Musa, korban-korban itu adalah korban penghapus dosa. Jadi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, benar-benar mati, itu untuk menghapuskan dosa manusia. Tetapi manusia bukan berarti lalu bisa seenaknya saja berdosa lagi. Nggak bisa. Kalau seenaknya saja berdosa lagi, nggak bisa ditolong. Jadi jangan mencobai Tuhan. Kalau Anda masih berbuat dosa, itu namanya Anda mencobai Tuhan.
dengan meremehkan penebusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi sia-sia menebus kita. Anda masih berdosa, masih berbuat dosa. Yesus sudah mati di kayu salib, melakukan tugasnya, menebus, menggantikan korban itu. Nah, tugas kita adalah menjaga keselamatan kita, menjaga ya, berjaga-jaga. Makanya dikatakan berjaga-jaga. Jangan hidup seenaknya. Sini dikatakan juga banyak lagi bahwa Paulus hampir mati, nyaris mati, tapi hidupnya dipukuli, dihajar, tapi tidak mati ya. Karena yaitu Tuhan bersama Paulus ya, sampai saatnya ya. Sampai saatnya Paulus kembali, sampai saatnya tugasnya selesai. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Kalau orang yang bodoh nggak ngerti ya, kok bisa ya sebagai orang berduka cita tapi kok bersuka cita ya? Itulah orang yang hidup di dalam roh. Sebagai orang miskin namun memberkaya banyak orang. Jadi artinya apa? Berguna. Memperkaya tidak hanya secara fisik tetapi secara rohani. Imannya tumbuh, jadi besar, jadi kaya dalam iman. Sebab nanti yang diperlukan ketika menghadapi Yesus adalah iman. Anda harus punya iman kepada Yesus, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang gak ada gunanya. Tuhan-Tuhan yang lain gak bisa menolong. Kita harus punya iman kepada Yesus. Itu memperkaya orang. Paulus gak punya banyak harta, tapi memperkaya orang ya. Memperkaya secara rohani. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi walaupun Paulus ini gak punya barang-barang mewah, rumah mewah, mobil mewah, handphone terbaru, tapi kami memiliki segala sesuatu. Jadi walaupun Paulus tidak memiliki banyak kekayaan duniawi, tetapi kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan. Paulus tidak berkekurangan. Gak sampai harus telanjang, gak punya baju, compang-camping, gak perlu. Gak perlu harus sampai mengemis-ngemis makanan di tempat sampah misalnya. Gak perlu. Pengikut Kristus dicukupi oleh Tuhan kebutuhan kita ya. Jadi jangan khawatir. Burung pipit di ladang saja diberi makan oleh Tuhan, dikasihi Tuhan. Terlebih kita ya, lebih mulia daripada burung pipit, daripada bunga bakung. Bunga bakung di ladang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan secara khusus dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Boleh juga diklik like supaya dapat tersebar secara algoritma dari YouTube. Kita akan jumpa lagi di perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, 2 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.